Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita Mutiara Iman di TV swasta nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Nikah Menuju Samawa, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sebelum orang menikah, yang perlu dulu diluruskan adalah niat untuk menikah. Karena awal dari niat yang baik, niat yang tulus dan ikhlas menikahi seorang perempuan, itu berdampak kepada kelanggengan rumah tangga. Kalau niatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah, karena nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Rasulullah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku bukan umatku. Ini bahayanya kalau memenuhi syarat baru tidak menikah. Bukan kata Rasulullah, bukan umatku. Tapi kalau niatnya hanya ingin memenuhi kebutuhan biologis, menyalurkan nafsu syahwat, ini yang berdampak kepada kita melihat banyak pasangan-pasangan pasutri, pasangan suami istri, usia pernikahannya seumur jagung sudah cerai. Padahal nikahnya di masjid Haram, Tanah Suci Mekah, tapi cerainya di Tanah Abang Jakarta. Hanya dalam usia beberapa bulan cerai. Kita melihat sebagian di kalangan artis, selebriti, mudah sekali cerai. Karena niatnya itu tadi hanya menikah untuk memenuhi nafsu syahwat atau libido seksual. Kita tahu secara psikologi perkembangan. Jika istrinya lagi sudah tidak mampu melayani dengan baik dan benar dalam penyaluran nafsu syahwatnya, di sini mulai terjadi tanda-tanda
broken home yang mengarah kepada perceraian. Tetapi kalau nikah itu niatnya ikhlas, tulus dan benar, ingin mengikuti sunnah Rasulullah, maka berdampak kepada hampir dipastikan rumah tangga itu langgeng. Sampai kakek-kakek dan yang memisahkan adalah ajal. Jadi sebelum menikah, para jomblo-jomblo perempuan dan cowok atau laki-laki luruskan dulu niat menikah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan niat yang lurus tadi, ikhlas dan tulus mengikuti sunnah Rasulullah, maka tujuan menikah yang baik dan benar. Yang pertama, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Agar Rasulullah tidak menyangkal kita sebagai umatnya. Seperti tadi Rasulullah bersabda, an-nikahu sunnati faman ragiba sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku bukan umat. Kita lanjutkan kajian tentang nikah menuju samawa setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Yang kedua, jadi tadi yang pertama tujuan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk mendapatkan ibadah. Perlu pemirsa ketahui, kalau orang sudah berstatus pasutri, pasangan suami istri diikat oleh tali pernikahan yang sah, setelah ijab kabul oleh mempelai pria di hadapan penghulu disaksikan oleh orang tua atau wali dari orang tua, maka salah melaksanakan hubungan suami istri yang tadinya diharamkan dalam agama. Setiap melakukan hubungan suami istri dalam pandangan Islam itu ibadah. Apalagi sebagian saudara kita dan sebagian orang sepakat bahwa melakukan itu di malam Jumat dan di malam Senin itu ibadah yang bernilai pahala tinggi. Tetapi isu berkembang bahwa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat itu sama dengan membunuh 1000 Yahudi. Wah, itu hadis palsu itu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan menikah yang ketiga ialah untuk melanjutkan keturunan, regenerasi. Biar bagaimana kayanya seseorang, biar bagaimana tingginya pangkat jabatan seorang, dan biar bagaimana panjang gelarnya, tingginya pendidikan seorang, kalau tidak punya pasangan yang nanti bermuara kepada melahirkan anak, tidak sempurna kehidupan di dunia ini. Harus ada regenerasi, harus ada anak. Bahkan nanti cucu dan seterusnya. Dan ini saya amati sendiri, saya punya paman, tidak punya anak, akhirnya hartanya itu dibagi-bagi oleh saudaranya. Hampir terjadi perselisihan. Ada yang menuntut saya memelihara waktu sakit, saya banyak memelihara waktu sakit di rumah dan di rumah sakit. Dia berhak mendapatkan harta yang banyak. Karena tidak ada anaknya. Oleh karena itu bersyukurlah, sujud syukurlah kepada pasangan suami istri yang punya anak. Bahkan kalau dikaruniai juga cucu dan cici dan sebagainya. Dan yang keempat, ini baru tujuan terakhir. Tujuan menikah adalah menyalurkan kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis. Karena manusia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa punya anak, akhirnya kepada cucu dan seterusnya. Kalau tidak menikah yang dilanjutkan dengan aktivitas kawin. Yang tadinya diharamkan sebelum nikah lalu menjadi halal setelah nikah. Sekarang yang perlu para pemirsa ketahui, khususnya para jomblo-jomblo pria dan wanita yang akan menikah. Tips mencapai keluarga samawa setelah menikah. Sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama,
nikahi sebelum menikah. Sebelum melamar, nikahilah perempuan atau nikahlah dengan pria karena 4 hal. Perhatikan 4 hal. Yang pertama, karena kalau dia pria melamar kepada wanita, perhatikan li jamaliha, kecantikannya. Ini di urutan pertama ini. Kenapa harus cantik? Agar supaya tidak bosan. Karena hampir 24 jam selalu kita ketemu istri. Di dapur, dia lagi. Ketemu di tempat tidur, dia lagi. Ketemu di ruang tamu, dia lagi. Kalau dia tidak cantik, cepat bosan. Kalau sudah cepat bosan, biasanya orang ganti casing. Alias ganti istri. Atau poligami. Memang dibenarkan oleh Rasulullah poligami. Kalau bisa berbuat adil. Rasulullah banyak istrinya bukan motivasinya syahwat. Janda-janda tua yang dinikahi Rasulullah karena suaminya meninggal akibat meninggal di medan perang. Tapi umatnya justru nikah mencari gadis-gadis usia beliau. SMP, SMA. Berarti motivasinya syahwat. Yang kedua, supaya samawa, nikahilah perempuan kalau dia laki-laki melamar. Karena lihasabiha. Karena keturunan baik-baik. Keturunan dai, mubalik, kiai, habaib, ustaz. Yang kedua, keturunan berpendidikan, berpengetahuan. Keturunan baik-baik, bukan keturunan paluka. Bukan keturunan peminum. Bukan keturunan perampok, bukan keturunan koruptor, korupsi. Ini yang disebut lihasabiha. Yang ketiga, kata Nabi, kalau dia laki-laki, nikahilah perempuan karena kamu melihat lima liha, karena kekayaannya. Kaya, perlu itu kaya. Dan yang terakhir, nikahilah perempuan karena lidiniha, karena agamanya. Nah, dalam memutuskan bahwa inilah perempuan yang saya nikahi, lihat agama. Kalau agama sudah bagus, dapat juga ketiga-tiganya kecantikan, keturunan dan kekayaan. Agama. Kalau agama bagus, perempuan jauh dari perilaku selingkuh. Jauh. Selalu ingat pesan Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Jadi kalau pejabat takut kepada atasannya, ketika atasannya tidak ada, dia bisa main-main. Tidak disiplin dalam bekerja. Kalau istri hanya takut kepada suami, ketika suaminya tidak ada, kita lihat banyak sekali kasus terjadi perselingkuhan. Begitu pun sebaliknya, kalau istri suami takut kepada istri, ketika istri tidak ada, bisa selingkuh karena. Tapi kalau takut kepada Allah, dimanapun kita berada, selalu ada waskat, pengawasan melekat, rakib dan atib. Itu 4. Tips berikutnya, nikah menuju samawa. Usahakan kalian berdua setelah resmi menjadi pasutri mengerti hak dan kewajiban. Hak istri, kewajiban suami. Hak suami, kewajiban istri. Itu saja perlu tahu. Yang pertama, hak istri, kewajiban suami. Suami wajib memberi nafkah batin, nafkah zahir, sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu jangan coba-coba laki-laki melamar perempuan kalau tidak punya modal. Modal ilmu, modal kerja, termasuk juga modal dalam bentuk dana. Karena berisiko terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Yang kedua, berikutnya, kewajiban suami. Suami tidak boleh memukul istrinya kecuali alternatif terakhir yang sifatnya mengedukasi, mendidik. Tidak boleh menampar mukanya. Yang kedua, jika terjadi konflik dalam rumah tangga, tidak boleh kedua-duanya meninggalkan rumah. Pisah ranjang untuk sementara. Karena ada 3 perselisihan, tidak boleh dicampuri. Ini perlu diketahui. Perselisihan anak-anak, perselisihan orang bersaudara, dan perselisihan suami istri. Tadinya bertengkar.
sampai baku ancam dengan menggunakan kayu. Tapi 1 jam kemudian, mungkin 30 menit kemudian, baku baik lagi. Jadi 3 perselisihan itu jangan campuri. Perselisihan orang bersaudara, perselisihan suami istri, dan perselisihan anak-anak. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Yang ketiga, kewajiban suami, yaitu suami harus selalu menjaga diri ketika tidak ada di rumah. Kita lanjutkan setelah kajian, setelah yang satu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, apa kewajiban istri? Hak suami. Yang pertama, istri wajib taat kepada suami. Sami'na wa ta'na. Rasulullah bersabda, andaikan manusia bisa sujud kepada sesama manusia, maka kuperintahkan istri sujud kepada suami. Dengan catatan, perintah suami bukan kepada 3 hal, musyrik, maksiat, dan soling kepada Allah. Selama suami tidak memerintahkan kita bermaksiat, musyrik kepada Allah, dan soling kepada Allah, patuhi suami. Kenapa sekarang banyak terjadi perselingkuhan? Karena istri tidak patuh kepada suaminya. Beda orang-orang dulu sampai kakek-kakek, dan ajal lah yang memisahkan karena itu tadi. Yang kedua, jadi tadi itu harus hormati istri. Hormati suami. Yang kedua, istri harus wajib menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Berdasarkan ini, Ujet, almarhum Ustaz Ujet menciptakan lagu Bidadari Surga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Jadi kapan istri sudah sering berdusta? Dari mana kau tadi? Dari arisan. Padahal ketemu teman lamanya. Dari mana kau tadi? Dari arisan. Masa arisan tiap jam? Oleh karena itu tidak boleh ada dusta di antara kita. Itu tadi, ketika dusta mampir bertahta bahaya, Pak. Jadi istri harus wajib menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Beberapa kasus di masyarakat terjadi perceraian karena harta suami dijual oleh istri. Ada teman saya kasihan cerai. Pejabat, salah seorang pejabat. Karena diam-diam menjual mobil suami, tidak boleh, Pak. Itu tadi. Yang ketiga, ini perlu istri-istri tahu. Istri wajib mensyukuri penghasilan suami. Wajib mensyukuri penghasilan suami, tidak boleh kufur terhadap penghasilan suami, terima padanya. Tidak boleh. Kenapa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj menemukan, diperlihatkan oleh Allah begitu dominannya, paling banyak penduduk neraka adalah dari kaum perempuan. Penyebabnya adalah karena tidak pintar mensyukuri penghasilan suaminya. Syukuri apa yang ada. Apa yang ada disyukuri. La in sakartum la asidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan. Tetapi kalau dia kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. Disyukuri. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak gaji, sedikit gaji tergantung dari manajemen, tata kelola keuangan. Beberapa kasus, karena saya juga pengelola kos-kosan, Allah titipi kurang lebih 84 kamar kos di Makassar ini. Ada kasus setengah mati dan setengah hidup menjalani hidupnya. Mahasiswa kos saya. Karena dia tidak bisa bersyukur. Gajinya 2 juta, lalu cicil motor mahal, hampir 40 juta kalau dicicil, lalu sewa kos sekian,
tinggal biaya hidup 200.000. Bisa hidup 200.000 satu bulan di Makassar. Karena tata kelola, manajemen, finance management, manajemen keuangan. Ada juga orang cuma gajinya 2 juta, tapi bisa hidup layak, tidak pernah berantem. Karena mensyukuri yang ada. Dia bisa memanage. Ini juga perlu saya luruskan. Sebagian saudara kita, khususnya yang berpendidikan rendah, nanti dianggap bergizi kalau daging yang mahal. Kurang lebih 130.000 sekarang per kilo. Itu kangkung Pak bergizi, ikan teri bergizi, tempe bergizi. Ini pola pikir kita, nanti dianggap sesuatu itu bergizi kalau harganya mahal Pak. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kenapa banyak terjadi tiba-tiba orang pecah pembuluh darah? Ada karena kelebihan kolesterol. Salah tiada hari tanpa ke apa itu? Pak apa namanya itu yang di Jalan Serigala? Tiada hari tanpa palu basah serigala. Wah tinggi sekali kolesterolnya. Tiada hari tanpa kontrol kadebosi. Tinggi sekali kolesterolnya. Kenapa orang tua kita dulu panjang umurnya? Karena selalu makan-makan alami yang dipetik dari pekarangan rumah, sayur-sayuran hijau. Waktu saya SD jarang kita dengar di pedesaan, oh si Anu masuk rumah sakit. Lagi koma karena pecu pembuluh darah di otak. Kena serangan jantung. Syukuri apa yang ada. Yang terakhir, ini yang perlu diingat Pak Sutri. Jangan terburu nafsu. Mau jadi anak profesor, mau jadi anak pejabat yang bukan menghalalkan segala macam cara. Mau jadi anak terpandang status sosialnya. Mau jadi anak penghafal Quran. Ingat doa ketika berhubungan suami istri. Doa sebelum berhubungan, doa saat berhubungan, dan doa saat sesudah berhubungan. Apa doanya? Ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan ketika kami berhubungan suami istri. Dan jauhkan rezeki anak yang kau anugerahkan dari gangguan setan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun antum berada. Yang paling terakhir, soal nikah menuju samawa. Ketika anak sudah lahir, ada 3 kewajiban orang tua. Yang pertama, beri anak nama yang baik. Karena nama adalah doa. Beri nama Muhammad Faiz. Muhammad. Yang nama-nama baik. Bagus lagi kalau berdasarkan nama itu di 99 Asmaul Husna. Yang kedua, beri makan minuman yang halal dan cukup. Halalan thayyiban wasi'an. Yang kasih makan makanan yang tidak haram. Kenapa banyak anak pejabat nakal, narkoba, free sex? Karena diberi makan dari hasil korupsi. Beri makan anak dari halalan thayyibah wasi'an, dari rezeki yang halal. Dan yang terakhir, didik pendidikan umum dan pendidikan Islam. Berdasarkan ajaran Quran, cara mendidik anak yang terbaik. Lihat ajaran Quran di surah Luqman ayat 13 sampai 21. Di situ cara mendidik yang dicontohkan Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesimpulannya bahwa nikah dalam pandangan Islam adalah menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana Allah jelaskan di surah Ar-Rum ayat 21. Dan untuk mencapai samawa, perhatikan tadi kriteria yang diajarkan Nabi 4. Li jamaliha, li hasabiha, li diniha, dan limaliha. Serta memahami hak dan kewajiban Pak Sutri dan saling menghormati, menghargai, mencintai, dan menyayangi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.